Udah kelihatan, Kak? Sudah, Kak, sudah. Oke. So, kita mulai aja ya langsung course kita hari ini. Selamat bergabung untuk teman-teman semuanya. Pertama-tama saya mau mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa bagi yang menjalankan. Hari ini kebetulan saya diamanahkan lagi sama Kak Mamat untuk mengajar teman-teman semua karena tidak terasa persiapan kita untuk UTBK tinggal sedikit lagi. Artinya kita dalam waktu yang sudah mulai terbatas ini kita harus lebih memperbanyak latihan soal ya, karena mengingat semakin banyak kita latihan soal akan semakin terbiasa kita dengan berbagai macam atau berbagai jenis soal yang akan muncul. So, kita lebih mudah untuk mengantisipasi nanti kira-kira contoh soalnya atau tipe-tipe soal yang akan naik pada saat UTBK seperti apa. Especially untuk bahasa Inggris, karena bahasa Inggris ini sekali lagi saya tekankan bahwa bahasa Inggris level kerumitan soalnya itu kan bervariasi ya. Apalagi bukan bahasa kita sehari-hari. Jadi emang yang paling kita butuhkan sebenarnya untuk UTBK bahasa Inggris adalah memperbanyak latihan soal. So, outside of this room, di luar daripada room meeting kita ini, saya harap teman-teman yang akan mengikuti UTBK pada saatnya nanti lebih banyak melakukan latihan-latihan soal supaya lebih terbiasa dengan tipe-tipe soal. Karena sebenarnya kalau berbicara tentang UTBK bahasa Inggris, tidak terlalu banyak jenis soal yang akan naik. Jenis-jenis soalnya itu cuma serupa, tapi dalam redaksi yang berbeda-beda. So, itu yang harus ditekankan kepada teman-teman. Semoga nanti pada saatnya tiba, bisa mengerjakan soalnya dengan baik. Nah, untuk hari ini, karena pertemuan sebelumnya itu saya sudah menjelaskan kurang lebih beberapa jenis soal. Jadi di porsi meeting kita sebelumnya, kita kan sudah ada materi ya. Jadi hari ini mungkin kita akan lebih fokuskan ke pembahasan soal-soal. Jadi di sini saya sudah membuat satu paket untuk contoh latihan soalnya, dan kita akan bahas hari ini bersama teman-teman. Jadi sistem yang mau saya terapkan adalah, saya mau teman-teman lebih responsif, artinya begini, ini ada satu paket soal, kita akan tuntaskan secara bersama-sama, mudah-mudahan waktunya cukup. Jadi saya mau teman-teman juga akan directly menjawab soal-soal ini. Saya sudah display di screen, jadi teman-teman tinggal baca, kemudian soalnya dijawab bersama-sama. Nanti saya akan kasih waktu, mungkin 1 menit atau 2 menit paling lama, untuk berpikir tentang jawaban dari soal tersebut. Kemudian setelah itu, teman-teman bisa menulis jawaban teman-teman di kolom chat, supaya saya juga bisa lihat jawaban-jawaban yang teman-teman pilih apa saja. Kemudian setelah itu, kalau sudah disepakati, kita akan bahas secara bersama-sama. Oke? So, kalau begitu, nggak membuang waktu lebih lama lagi, langsung saja kita ke soal yang pertama. Coba dilihat teman-teman, ini ada teks 1, saya labeli teks 1, ini untuk question number 1 until 3. Ini ada teks yang, ya ini teksnya nggak terlalu panjang ya, cuma terdiri dari beberapa paragraf. Dan teks 1 ini untuk soal 1, 2, dan 3. Kita fokus ke teks 1 dulu untuk menyelesaikan soal nomor 1, 2, dan 3. Boleh? Oke, kita dimulai dari soal nomor 1 dulu. Kelihatan kan teman-teman ini soalnya? Kelihatan, Kak. Oke. Coba dibaca soal nomor 1. Why did Picasso become so popular? Because bla bla bla. Ini ada opsinya, opsi A, he was the most outstanding artist of the 1990s. Kemudian opsi B ada, he was known for his great paintings.
C, he painted in traditional style. Kemudian opsi D ada he was son of an art teacher. Or E, he studied in art school. Oke, sudah ada satu orang yang menjawab. Ini ada Kak Rianta memilih B, ada Kak Lutfi juga memilih B. Teman yang lain boleh mungkin menjawab. Dua-duanya memilih opsi yang B. That's good. Saya perlu informasikan juga untuk teman-teman ya, untuk menjawab soal UTBK, khususnya bahasa Inggris ini, diharapkan sangat untuk mengerjakan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, mengingat waktu terbatas, dan kita harus kebut untuk mengerjakan satu paket soal. So, tujuan kita untuk latihan soal ini juga untuk membiasakan diri mengerjakan soal dalam waktu yang singkat dan kiranya tepat, seperti itu. Oke, ada lagi yang menjawab. Ini ada Kak Anissa menjawab B juga. Ada lagi yang mau menambahkan jawaban? Atau ada yang memiliki jawaban yang lain? Sebelum kita masuk ke pembahasan soalnya. Ada lagi? Oke, Kak Wira juga menjawab B. Very good. Thank you very much for the answer. Kayaknya semuanya memilih B ya. Kalau begitu kita langsung bahas untuk soal yang nomor 1, karena sepertinya semuanya menjawab B untuk soal yang nomor 1 ini. So, betul sekali jawaban yang benar untuk soal nomor 1 adalah opsi yang B. He was known for his great paintings. So, saya akan bahas mulai dari nomor 1 ini tipe soal apa, kemudian kenapa jawabannya B, kenapa bukan opsi A, C, D, atau yang E. Oke, untuk soal nomor 1 ini merupakan soal inference. Jadi jenis soalnya inference. Inference itu adalah jenis soal yang membutuhkan kemampuan kita untuk menyimpulkan. Jadi kalau ada jenis-jenis soal seperti ini, yang ditekankan adalah bagaimana kita menarik kesimpulan dari soal yang diberikan. So the question is, pertanyaannya kan, why did Picasso become so popular? Kenapa Picasso menjadi orang yang sangat populer? Jadi pertanyaannya menanyakan mengapa bisa Picasso menjadi orang yang terkenal, seperti itu kurang lebih. Nah, untuk menjawab soal seperti ini kita harus menyimpulkan. Menyimpulkannya dari mana? Ya tentunya dari teks yang sudah disediakan. Biasanya kalau soal inference itu kan untuk jenis soal menarik kesimpulan dalam bahasa Inggris itu ada 2 jenis. Yang pertama ada inference dan yang kedua ada implication. Nanti kita akan lihat perbedaannya bagaimana. Untuk soal inference itu adalah menyimpulkan berdasarkan fakta yang sudah disiapkan dalam teks. Jadi kalau berbicara tentang soal seperti ini, tipe soal inference, fakta atau statement itu sudah disediakan dalam teks. Jadi kita tinggal menarik kesimpulannya. Artinya apa? Kita tidak perlu lagi menalar atau menggunakan logic kita untuk menarik kesimpulan. Berbeda dengan implication. Implication itu kita membutuhkan kita punya penalaran, membutuhkan kita punya logic untuk menarik kesimpulan. So that's the difference between inference and implication. Simpelnya, yang namanya inference itu dia tersurat, sedangkan implication itu dia tersirat. Tersurat artinya statementnya sudah ada, tinggal kita mau tarik kesimpulan. So, kalau dilihat dari semua opsi jawaban, A, B, C, D, or E, especially for opsi B dulu, opsi yang benar kan, ini bisa dilihat di paragraf pertama, di kalimat kedua, ada statement seperti ini di kalimatnya, he is best known for his paintings. Jadi katanya, si Picasso ini terkenal, best known itu artinya terkenal for his paintings. So, kurang lebih statement ini sudah mewakili kita untuk menarik kesimpulan bahwa jawaban yang benar adalah opsi yang B, he was known for his paintings, karena kurang lebih sama. Sedangkan opsi-opsi yang lain itu, dia memiliki, dia tidak mengantar pada kesimpulan yang akan kita tarik. So that is why opsi B ini, karena dia sudah tersurat jawabannya, berarti kita tinggal tarik kesimpulannya bahwa apa yang menyebabkan Picasso menjadi so popular
adalah karena ya paintingsnya tersebut. So the best answer for question number 1 is B. He was known for his great paintings. Seperti itu. So itu untuk nomor 1. Sekarang kita mungkin bisa melangkah ke pertanyaan nomor 2. Coba dilihat teman-teman semuanya. Pertanyaan nomor 2, saya bacakan soalnya. According to text, Picasso, bla bla bla. Opsi A, died in Spain in 1973. B, was born in Malaga, Italy. C, was famous for his painting style. D, had a father who worked as an art teacher. And E, finished his study at the Academy of Arts in Madrid. So, saya memberikan kesempatan untuk teman-teman menjawab kurang lebih 1 menit ya, supaya kita juga punya banyak waktu untuk membahas soalnya. Oke, Kak Rianta sudah menjawab D. Very good. Bagaimana dengan teman-teman yang lain? Mungkin ada jawaban yang berbeda. Oke, Kak Lutfi juga sudah menjawab. Ada jawabannya D juga. Teman-teman yang lain juga bisa menjawab. 2 teman kita sudah menjawab D. Had a father who worked as an art teacher. Oke, ada lagi yang menjawab ini. Saya lihat dulu. Ada Kak Yaya juga menjawab D. Oke, Kak Wira juga menjawab D. Very good. Ada lagi yang mau menambahkan atau mungkin ada yang memiliki jawaban yang berbeda dari teman-teman yang sebelumnya menjawab? Well, kalau begitu kita langsung ke pembahasannya saja untuk soal yang nomor kedua ini. According to text Picasso, bla bla bla. Jadi betul sekali jawaban yang tepat adalah opsi yang D. Had a father who worked as an art teacher. Nah, untuk soal yang nomor 2 ini, masih sama dengan tipe soal yang pertama tadi. Jadi soal nomor 2 ini masih sejenis dengan soal yang pertama, di mana tipe soalnya adalah inference. Masih inference juga. Seperti yang saya sudah jelaskan tadi, bahwa soal inference, titik fokusnya adalah mencari kesimpulan dari statement yang tersurat di dalam teks. Coba kita perhatikan di mana ya ini? Paragraf kedua. Nah, di paragraf kedua, di kalimat kedua, ada kalimatnya berbunyi seperti ini. He studied painting from his father and his college level course of study at the Academy of Arts in Madrid. Jelas sekali sebenarnya di situ bahwa apa yang kita butuhkan untuk menarik kesimpulan sudah dinyatakan. He studied painting from his father. Jadi katanya Picasso ini belajar melukis dari sang ayah. So this is enough becoming the evidence. Jadi ini sudah cukup menjadi bukti bahwa si Picasso ini had a father who worked as an art teacher. Memiliki ayah yang seorang guru seni. Karena tidak mungkin Picasso belajar melukis dari sang ayah kalau ayahnya tidak memiliki bakat seni. Seperti itu. Nah, kurang lebih seperti itu untuk yang nomor 2. Kemudian pertanyaannya, mengapa kira-kira opsi A, B, C, dan E merupakan opsi yang kurang tepat? Coba kita telah satu-satu. Di opsi A, died in Spain in 1973. Coba kita lihat di mana ya letaknya. Untuk mencari untuk mencari statement di dalam teksnya, teman-teman perlu ingat bahwa kita selalu menerapkan metode yang kita sebut dengan keyword atau kata kunci. Jadi kalau mau cari statement di dalam kalimat, coba kita lihat keywordnya, kemudian kita cari di dalam teksnya. Contoh yang opsi A tadi ini, yang nomor 2, kita lihat di situ ada keywordnya, coba salah satunya 1973. Jadi di dalam kalimat kita carinya yang serupa 1973. Di mana kita akan temukan di paragraf terakhir, pada kalimat Picasso died in Marfins, France in 1973. Ini kan tentunya bertolak belakang antara apa yang dinyatakan di opsi pertanyaan dengan apa yang
tersurat di dalam teks, di mana di dalam opsi ini kan Spain dijelaskan Spain 1973, sedangkan di teksnya itu dijelaskan France in 1973. Berarti ini dua hal yang kontradiktif atau bertolak belakang. So it's not going to be the best answer for this question. Jadi kita skip saja. Untuk B juga, was born in Malaga, Italy. Coba kita lihat di mana terdapat Malaga. Oh, ini ada di paragraf kedua. Picasso was born in Malaga, Spain. Jadi bukan Italy. Kalau di opsinya kan dia katakan Malaga, Italy. Sedangkan di teksnya itu Malaga, Spain. Jadi kota Malaga ini letaknya bukan di Italia, tapi di Spain. So, this is also not the best answer for this question, so just skip it. Kemudian, opsi C, was famous for his painting style. Dia lebih terkenal ke karya-karya lukisnya, bukan style melukisnya. Oke? Seperti itu. Sedangkan yang opsi E, finished his study at the Academy of Arts in Madrid. Sepertinya dia tidak menyelesaikan studinya di sana, tapi di tempat lain. Okay, that's for number 2. Jadi betul sekali teman-teman tadi yang menjawab D. Jawaban yang benar adalah yang D. Had a father who worked as an art teacher. Kita bisa pindah ke soal nomor 3. Silakan fokus ke soal nomor 3. Saya akan bacakan juga. What can be inferred from the text? A. Picasso's father was not good at art. B. Picasso passed away at the age of 92. Ini diganti ya teman-teman, jangan 92 di situ, tapi diganti menjadi 93. So Picasso passed away at the age of 93, not 92. Sorry, there's ini ada kesalahan teknis pada saat membuat soal tadi, jadi harusnya 93. Kemudian opsi C, Picasso was unpopular artist of 1990s. Kemudian opsi D, Blue Period shows the poverty in Barcelona. Dan opsi E, for 8 years, Picasso painted realistic works in a traditional style. Oke, sudah ada yang jawab tadi satu orang. Ada Kak Rianta sudah jawab B. Kemudian Kak Lutfi jawab D. Oh, ini menarik karena ada perbedaan antara jawaban teman-teman. Bagaimana dengan teman-teman yang lain? Kak Mia tadi apa nih? Maaf Kak, nanti pembahasannya di-share GC nggak ya? Nanti pembahasannya kita share. Oke, ada teman-teman yang lain yang masih mau menjawab? Sudah ada Kak Rianta tadi. Ada Kak Wira, oke. Memilih D. Kak Umi memilih B. Oke, teman-teman yang lain juga boleh. Jadi ada 2 orang yang menjawab B dan 2 orang lainnya menjawab D. Very good. This is interesting karena ada perbedaan jawaban ternyata. Ada lagi yang mau menjawab? Kalau sudah tidak ada, kita langsung ke pembahasannya. So for question number 3, the question is what can be inferred? Oke, ada lagi yang menjawab ternyata. Ini masih ada yang menjawab. Oke, ada lagi 1 orang yang menjawab D. Jadi sekarang persentasenya lebih banyak yang menjawab D ternyata dibanding yang menjawab B. Oke, langsung kita bahas ya teman-teman. Jadi untuk soal nomor 3, what can be inferred from the text? Jawaban yang tepat adalah yang D. Blue Period shows the poverty in Barcelona. Sebenarnya jawaban yang B bisa benar juga, tapi kan saya tadi koreksi 92-nya diganti jadi 93. Kecuali except tetap pada statement Picasso passed away at the age of 92, jawaban B mungkin juga benar, tapi karena since this is a question, a multiply question, so it should have been only one correct answer. Jadi harusnya cuma ada 1 jawaban yang benar. So that is why I change the statement in B menjadi 93. Nggak apa-apa Kak Rianta, nggak apa-apa. Jadi jawaban yang benar adalah yang D. Oke? So kenapa jawaban yang D menjadi jawaban yang tepat? Karena ini lagi-lagi soal yang nomor 3 sama dengan tipe soal-soal yang sebelumnya. Jadi ini masih masuk ranahnya tipe soal inference. Artinya masih kita menggunakan metode yang sama untuk mencari jawaban
jawaban yang tersurat di dalam teks. So what you can see di teks, tepatnya di paragraf ketiga, di situ jelas sekali dijelaskan mengenai blue period kan. Coba kita lihat di sini di kalimat yang kedua. He then entered what was called the blue period. Kemudian Picasso ini memasuki periode yang kita sebut dengan blue period. Kemudian dijelaskan lagi, ini ada supporting ideas daripada statement sebelumnya. During this time, he only used shades of blue in his paintings to show the poverty he saw in Barcelona. Jadi katanya, selama periode tersebut, si Picasso ini hanya menggunakan shades atau warna-warna biru pada lukisannya untuk menunjukkan poverty. Poverty itu artinya kemiskinan. Kemiskinan he saw in Barcelona. Kemiskinan yang dia temui di Barcelona. Jadi katanya during the blue period tersebut bahwa betul bahwa pada saat itu terjadi poverty atau kemiskinan yang terjadi di Barcelona. So it could be possibly true that opsi B ini adalah opsi yang paling tepat untuk menjawab soal nomor 3. Then why opsi A is not the best answer? Kenapa opsi A bukan jawaban yang tepat? Picasso's father was not good at art. Saya rasa ini jawabannya sudah ada di pertanyaan nomor 2 tadi ya. Jadi sangat contradictory antara statement yang ada di paragraf ke berapa ya ini? Paragraf kedua, di mana di situ dijelaskan he studied painting from his father. Jadi dia belajar melukis ini dari ayahnya, sedangkan di statement di opsi A nomor 3, Picasso's father was not good at art. Jadi katanya ayahnya Picasso adalah orang yang kurang baik dalam hal seni. So ini kurang tepat karena bertolak belakang. Yang B, Picasso passed away at the age of 93. Coba kita lihat di sini kan di state dalam teksnya kapan Picasso lahir dan kapan Picasso meninggal. Jadi metode yang kita gunakan ya tinggal dikurangkan antara tahun kematiannya dan tahun kelahirannya. Dan kita akan dapatkan angka 92, which is contradictory with the statement in opsi B. Kemudian C, Picasso was unpopular artist of 1990s. Nah, tentunya ini juga kurang tepat ya, karena di paragraf pertama dijelaskan di situ, Picasso was one of the most outstanding and important artists of the 90s. Sedangkan di statementnya ini disebutkan bahwa dia ini di 1990s, berbeda. Ada 90s, ada 1990s. Oke? Kemudian yang terakhir, for 8 years, Picasso painted realistic works in traditional style. Where we can find this statement, ya kita bisa temukan di paragraf ketiga. From about 1895 to 1901, ini tinggal dikurangkan lagi seperti yang tadi, yang opsi B. Kita akan temukan angka 6 tahun. So, it's not for 8 years. Instead, it is only for 6 years. Jadi, opsi A juga ini kurang tepat. So, the best answer for number 3, again, is opsi D. Blue period shows the poverty in Barcelona. That's the correct answer. Ingat, untuk menjawab soal inference, sekali lagi saya tekankan bahwa kita mencari statement yang tersurat. Artinya apa? Kalau ada statement yang tersurat, dalam teks itu statement tersebut definitely mendukung pernyataan yang ada pada opsi yang kita pilih dalam question, dalam pertanyaan. So, kalau ada kita temukan statement atau pernyataan yang tidak mendukung opsi, atau dalam hal ini sifatnya contradictory, berlawanan atau bertentangan dengan opsi pada pertanyaan, so just skip it, tinggalkan saja karena itu bukan jawaban yang kita cari. So carilah jawaban yang linear antara what is stated in the options, apa yang dijelaskan di opsi pertanyaan, dan apa yang dijelaskan atau di stated di dalam teks. Karena kalau kita sudah temukan dua hal yang linear tersebut, maka definitely that's the answer for the question. Akan menjadi jawaban dari pertanyaan tersebut. Okay. Thank you very much for your answer. Iya, Kak. Rihdatul Aisyah, yang benar adalah yang D. Oke, kita akan pindah ke text number 2. So you can see here, text 2 is for question number 4
until 7. Ini ada sedikit yang kepisah dari teks aslinya. Nah, bisa dilihat teman-teman, ini teksnya dan ini pertanyaannya. So, kita akan fokus ke pertanyaan pertama dulu untuk teks yang kedua ini, yaitu pertanyaan nomor 4. What is the text about? Saya bacakan kembali ya, teman-teman. Pertanyaan nomor 4, what is the text about? Ini ada beberapa opsi, ada 5. Yang pertama, the digestive system. B, the digestive juice. C, the method of the digestive system. D, the process of intestine work. Or E, the food substances. Oke, silakan saya berikan kesempatan kepada teman-teman untuk menjawab kira-kira yang mana jawaban yang tepat untuk pertanyaan nomor 4. Silakan teman-teman. Oke, sudah ada yang menjawab. Kak Rianta menjawab A. Bagaimana dengan teman-teman yang lain? Betul, teman-teman yang lain ada yang memiliki jawaban yang berbeda. Oke, ini ada lagi yang menjawab. Ada Kak Yaya menjawab A juga. Ada Kak Lutfi menjawab C for number 4. Oke, very good. Ada lagi yang lain kira-kira jawabannya? Silakan dipilih. Kita masih ada beberapa detik untuk menjawab soal nomor 4 ini sebelum kita masuk ke pembahasan. Oke, ada Kak Wira Kurniawan menjawab A juga. So, persentasenya sekarang lebih banyak yang memilih A. Oke, ada Kak Umu Aisyah tadi ya, kalau nggak salah. Oh, ada Kak Ridatul. Soal nomor 4-nya di saya nggak kelihatan. Kelihatan ya? Bagaimana teman-teman yang lain, masih kelihatan? Ada Kak Anissa juga menjawab A. Oke, saya ada yang mau menjawab? Teman-teman yang lain? Saya perbesar sedikit ya Kak, supaya kelihatan. Oke, Kak Salsa juga menjawab A. Jadi ada macam-macam ya jawabannya ternyata. Ada yang pilih A, ada yang pilih C, ada yang pilih B tadi juga kalau nggak salah. Oke Kak Rihadatul Aisyah. Oke, silakan dipilih. Ada lagi yang mau jawab sebelum kita bahas? Oke, langsung saja kita bahas ya. Jadi ada yang pilih A, ada yang pilih C. Untuk soal nomor 4, what is the text about? Jawaban yang paling tepat adalah yang A, the digestive system. Oke. Nah, berbeda dengan jenis-jenis soal sebelumnya, kita masuk ke jenis soal yang baru sekarang. Untuk soal nomor 4 ini, jenis soalnya adalah ini soal tentang topik, kalau nggak salah ya. Ini adalah soal tentang topik dari teks. Jadi kalau teman-teman menemukan redaksi pertanyaan seperti ini, kurang lebih what is text about or what does the text tell us about, itu kurang lebih adalah pertanyaan yang menanyakan tentang topik daripada teks yang ada, yang disajikan. Jadi seperti yang saya jelaskan sebelumnya, di pertemuan sebelumnya kan saya sudah jelaskan beberapa jenis-jenis teks dan cara menjawab pertanyaannya, saya juga sudah jelaskan. Untuk menjawab pertanyaan tentang teks, topik dari teks, cara yang paling simpel adalah kita mencari apa yang paling sering disebut dalam teks. Artinya ada keyword-keyword tertentu yang merujuk pada topik yang dibahas di keseluruhan teks. Kan kalau kita berbicara tentang topik berarti kita berbicara tentang gambaran umum dari teks tersebut. Artinya teks tersebut secara umum menjelaskan tentang apa. Nah, kalau kita lihat di sini di dalam teks ini kita akan temukan banyak sekali kata digestion, digestive, mulai dari paragraf pertama sampai paragraf terakhir banyak sekali kita temui kata digestive.
Nah, berarti kurang lebih ini akan membahas tentang digestif. Nah, pertanyaannya sekarang, digestif yang seperti apa yang akan dibahas? Perlu teman-teman ketahui, saya informasikan bahwa digestif itu artinya adalah pencernaan ya teman-teman. Jadi banyak sekali kata digestif, kata pencernaan yang muncul. Yang pertanyaannya sekarang adalah, yang pencernaan seperti apa? Karena ini macam-macam, ada digestive juice juga di sini, ada method, ada proses, ada food substance. Di keseluruhan teks ini dia menjelaskan tentang sistem pencernaan atau digestive system, karena di paragraf pertama dijelaskan mengenai di process of digestion itself. Paragraf kedua juga seperti itu. Di paragraf ketiga juga dijelaskan proses dari digestive ini. Kemudian apa-apa saja yang terjadi selama proses pencernaan ini, selama proses digestive. So it can be concluded actually, kalau dia membahas tentang proses pencernaan itu sendiri, so it can be concluded that keseluruhan teks ini sebenarnya membahas tentang sistem pencernaan. So the best answer is A, the digestive system. Pertanyaannya sekarang, why opsi B itu tidak tepat, the digestive juice? Karena digestive juice ini sebenarnya bagian dari digestive system itu sendiri. Jadi kalau bisa kita bandingkan antara digestive system dengan digestive juice, digestive system ini lebih umum, sedangkan digestive juice ini lebih spesifik. Sedangkan untuk mencari jawaban tentang pertanyaan tentang topik dari teks, kita akan mencari gambaran umumnya. So, kalau ada hal-hal yang sifatnya lebih spesifik, itu akan kalah dengan opsi-opsi pertanyaan, opsi-opsi jawaban yang sifatnya lebih umum. Seperti opsi C juga, the method of digestive system. Ini juga bagian dari digestive system. Dia juga dijelaskan di situ digestive system, tapi dia lebih spesifik ke metode yang digunakan atau metodenya. Sehingga bisa kita simpulkan method ini bagian dari digestive system itself. So kalah juga dari digestive system ini sendiri. Kemudian untuk D, the process of intestine work, ini juga bagian dari digestive system. And so does the food substance in opsi E. Ini juga bagian dari digestive system, karena dalam sistem pencernaan ya kita juga akan berbicara tentang food substance atau kandungan-kandungan dari makanan. So, yang paling umum di antara opsi A, B, C, D, and E adalah opsi A, the digestive system. That is why the best answer for question number 4 is A. So, sekali lagi saya tekankan untuk teman-teman, untuk menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan topik teks, carilah opsi jawaban yang paling umum di antara semua opsi jawaban, seperti itu. Oke? Okay? Sekarang kita pindah ke pertanyaan nomor 5. Pertanyaan nomor 5, saya bacakan kembali. How can we swallow the food easily? Ini ada opsinya. Yang pertama, A, the food changes into acids absorbed by the villi. B, the food must be digested first through the process. Kemudian C, the food is directly swallowed through esophagus into the stomach. D, the food is mixed with the juices secreted by the cells in the stomach. Kemudian E, the food we take must be changed into substances carried in the blood to the places. So, saya berikan kesempatan kepada teman-teman 1 menit untuk menentukan jawaban. Kira-kira jawaban yang tepat untuk pertanyaan nomor 5 ini apa? Silakan. Oke, belum ada yang menjawab. Oke, sudah ada Kak Lutfi menjawab D. Oke, thank you Kak Lutfi. Ada yang lain yang mau memberikan jawabannya? Silakan memberikan jawabannya, kira-kira yang mana? Jadi kalau itu tadi memilih opsi D, the food is mixed with the juices secreted by the cells in the stomach. Oke, ada Kak Agus menjawab B. Very good. Teman-teman yang lain, kira-kira masih ada yang punya jawaban yang lain? Oke, ada Kak Rianta.
Ini memilih jawaban yang B juga. Ada Kak Wira juga memilih jawaban yang B. So, ini ada beberapa perbedaan jawaban lagi. Ada Kak Salsa juga memilih jawaban yang B. Very good. Oke, langsung saja kita ke pembahasan. Sudah 1 menit ya. Jadi, untuk pertanyaan nomor 5, how can we swallow the food easily? Jawaban yang tepat adalah yang B. The food must be digested first through the process. Pertanyaannya adalah, how can we swallow the food easily? Bagaimana kita bisa mencerna makanan dengan mudah? Cerna atau swallow itu apa ya? Spesifiknya artinya. Swallow itu menelan. Jadi, how can we swallow the food easily? Bagaimana kita bisa menelan makanan dengan mudah? Nah, ini untuk soal nomor 5, pertanyaannya adalah jenis pertanyaan stated information. Jadi jenis pertanyaan nomor 5 seperti ini adalah pertanyaan stated information. For your information, teman-teman, untuk pertanyaan tipe seperti ini, stated information, dari katanya saja stated information. Artinya informasi yang sudah tertera atau sudah tersurat di dalam teks. Jadi, jawaban dari pertanyaan ini sebenarnya actually sudah ada di dalam teks. Di dalam teks tersebut. Jadi kita tinggal mau cari. Cara carinya gimana ya? Cara carinya kita pindai satu-satu opsinya kalau mau cepat. Dan kita menggunakan metode keywords again. Jadi kita cari keywords ya dulu yang mau kita cari di dalam teks, kemudian kita cocokkan dengan opsi-opsi jawaban yang tersedia. Nah, untuk pertanyaan nomor 5 ini kan pertanyaannya how can we swallow the food easily? Ada kata swallow di situ. Swallow itu bisa kita katakan adalah keyword yang akan kita cari di dalam teks. So, yang kita cari di dalam teks adalah kata swallow ini. Coba kita cari. Kita akan temukan di paragraf ke-3. Ada kata, so it can be swallowed easily. Di situ bahkan sudah dijelaskan secara eksplisit ya. So it can be swallowed easily. Sudah implicitly explain. Seperti redaksi daripada pertanyaannya. So, kita tinggal lihat statement sebelum daripada kalimat so it can be swallowed easily ini. Karena besar kemungkinan jawaban yang kita cari sebenarnya ada di situ. Seperti itu. Coba kita lihat keseluruhan dari paragraf ini. Jadi nggak usah fokus pada paragraf ke-1, ke-2, ke-4, atau ke-5, karena kita sudah temukan jawabannya di paragraf ke-3. The first digestive process takes place in the mouth. Katanya proses pencernaan ini bermula di mulut. The food we eat is broken up into small pieces by the action of teeth. Jadi katanya makanan ini dihancurkan oleh mulut, kemudian mixed with saliva, bercampur dengan saliva. Saliva itu air liur. A juice secreted by glands in the mouth. Kemudian sari-sarinya itu keluar. Setelah itu saliva contains digestive juice which moisten the food. Jadi katanya saliva ini yang akan ini akan moisten, membuat makanan itu menjadi encer, seperti itu yang kita cerna. So it can be swallowed easily, sehingga kita bisa mencernanya dengan mudah. So opsi B ini sebenarnya merepresentasi keseluruhan, karena di opsi B dikatakan the food must be digested first through the process. The food, makanan, harus dicerna through the process. Jadi pertama-tama makanan harus dicerna melewati serangkaian proses. Dan yang saya sudah bacakan tadi ini, that's what we call process, right? Itu yang kita sebut dengan proses kan, karena mulai dari awal makanannya dimakan, kemudian dikunyah, setelah itu bercampur dengan air lidah menjadi encer, sehingga lebih mudah untuk ditelan. Nah, itu yang kita sebut dengan serangkaian proses. So actually B is the representative of the whole idea of the text, of the paragraph. Jadi sebenarnya ini yang bagian B, opsi B ini adalah representasi dari keseluruhan ide dari paragraf ke-3 ini. So it is the correct answer. Seperti itu.
Nah, selanjutnya kita pindah ke pertanyaan nomor 6, Kak. Boleh? Silakan dilihat pertanyaan nomor 6. Saya bacakan soalnya ya. From the text above, we imply that bla bla bla. Nah, ini soal implication ini yang berbeda tadi yang saya katakan ya. Ini ada opsinya yang A good process of digestive system will help our body becoming healthier. B, no one concerned with the process of digestive system for their health. C, the digestive system is needed if we are eating the food instantly. D, everybody must conduct the process of digestive system well. Dan E, the better we digest the food we eat, the healthier we will be. Kira-kira di antara semua ini, opsi A sampai E, jawaban yang betul yang mana? Oke, sudah ada yang menjawab. Kak Wira menjawab A. Very good. Kak Yaya juga menjawab A. Ada lagi, Kak Anissa menjawab A juga. Ada lagi teman-teman yang lain mungkin yang masih mau menjawab. Katika menjawab A juga. Oke. So mostly the answer is A. Mungkin ada teman-teman yang punya jawaban yang lain. Kita masih punya beberapa detik untuk menyelesaikan pertanyaan nomor 6 sebelum kita bahas. Oke. Masih ada lagi yang mau menjawab? Oke, Kak Rianta menjawab C. Ini ada satu jawaban yang berbeda ternyata. Ada lagi? Oke. Sudah ada beberapa yang menjawab, so kita langsung saja ke pembahasan soalnya. So, soal nomor 6, from the text above, we imply that. Jawaban yang tepat adalah yang A. A good process of digestive system will help our body becoming healthier. Jadi itu jawaban yang tepat. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan soalnya. Nah, ini yang saya katakan tadi di awal bahwa untuk tipe soal conclusion atau soal menyimpulkan, karena kan sebenarnya basically kalau kita berbicara tentang soal-soal bahasa Inggris, itu kita lebih banyak menyimpulkan. Karena terkadang dalam teks itu disediakan pernyataan-pernyataan, tapi tidak ditarik kesimpulan secara gamblang. Nah, inilah tugas kita untuk menarik kesimpulan berdasarkan soal yang diberikan, seperti itu. Nah, untuk tipe soal-soal kesimpulan itu ada dua, basically. Yang pertama adalah inference, yang sudah saya jelaskan sebelumnya, di soal nomor 1, 2, dan 3. Kemudian yang kedua ada tipe soal implication. Saya juga tadi sudah jelaskan mengenai perbedaan antara keduanya, di mana inference itu basically kita mencari kesimpulan berdasarkan fakta yang sudah tersurat. Artinya sudah ada di dalam teks faktanya, kita tinggal menyimpulkan. Sedangkan lawan dari inference ini adalah implication. Nah, inilah yang berbeda. Di mana implication itu kita menarik kesimpulan berdasarkan hal yang sifatnya tersirat. Artinya apa? Kita mencari kesimpulan itu bukan berdasarkan apa yang kita lihat tertulis di dalam teks, tetapi berdasarkan kita punya nalar atau logika. Kalau misalnya statementnya seperti ini menandakan apa? Nah, seperti itu kurang lebih ilustrasi daripada bagaimana kita berpikir untuk menjawab soal semacam ini. Kalau pernyataannya seperti ini, kira-kira ini maknanya apa ya? Nah, seperti itu kurang lebih. Jadi itu yang kita sebut dengan implication. Implication berasal dari kata imply, artinya mengimply atau mengindikasikan. Seperti itu kurang lebih. Jadi sebenarnya kalau menjawab soal seperti ini, yang menjadikannya lebih sulit daripada soal inference yang kita bahas sebelumnya adalah bahwa dia tidak ada hal yang di state di dalam teks. So kita harus berpikir. Jadi kita harus berpikir dengan logika kita, kira-kira apa makna daripada teks tersebut. Itu yang membuat dia menjadi lebih sulit. Tapi hal yang menjadi keuntungan dari tipe soal seperti ini adalah
ini bisa dijawab di luar daripada kita membaca teks. Karena di dalam teks itu sudah yakin kalau ada soal seperti ini, soal tentang implication, yang redaksinya seperti nomor 6 ini, yakin dan percaya jawaban yang kalian cari itu tidak ada dalam teks, dia tidak tersurat. Jadi, kita bisa skip the text. Artinya kita tidak usah fokus pada teks. Kita tinggal kita tinggal memikirkan kira-kira arah teks ini mau dibawa kemana. Seperti itu. Nah, kalau kita lihat seperti ini, di teks ini kan tentang proses pencernaan. Artinya kalau kita membahas tentang proses pencernaan, berarti ini berkaitan dengan kesehatan. Right? Seperti itu, kurang lebih. Kalau kita berbicara tentang pencernaan, berarti kita berbicara tentang kesehatan. Artinya ada hal yang ada hal yang bisa kita petik dari mempelajari teks pencernaan ini. Nah, seperti itu. Ya, kalau kita mau supaya kita lebih sehat di kemudian hari, ya kita harus memperbaiki cara kita mencerna makanan. Seperti itu kurang lebih. Kan biasanya kan ada orang-orang di luar sana yang masih cara makannya masih salah atau masih kurang tepat. Nah, itulah pentingnya kita membaca teks-teks yang semacam ini karena dia memberikan informasi, it provides us information, memberikan kita informasi tentang cara untuk memperbaiki hal-hal yang selama ini salah di diri kita. Sehingga dia akan bermuara pada hal yang sifatnya manfaat seperti itu. Manfaat yang bisa kita ambil. Kira-kira apa yang mendukung opsi A pada soal nomor 6 ini menjadi tepat? A good process of digestive system will help our body becoming healthier. Atau proses pencernaan yang baik bisa membantu kita punya tubuh untuk menjadi lebih sehat. Coba kita buka di di paragraf pertama. Sorry ya, saya scroll dulu. Nah, ini ada satu paragraf ini. Human body is made of countless millions of cells. Jadi katanya tubuh kita ini terdiri dari banyak sekali sel-sel. Food is needed to build up new cells and replace the worn out cells. Jadi katanya kita butuh makanan untuk mengembalikan sel-sel tubuh kita. Seperti itu. Nah, ini kan sudah bisa ditebak kurang lebih arahnya kemana. Jadi kalau sudah ada statement semacam itu, kurang lebih kita sudah bisa menebak kira-kira arahnya akan dibawa kemana teks tersebut. Oh, ini artinya dia akan memberikan tips supaya kita bisa mengembalikan sel-sel tubuh kita lewat makanan seperti itu. Makanya dia membahas digestive system atau sistem pencernaan. Bagaimana sistem pencernaan yang baik supaya makanan yang kita cerna ini bisa maksimal hasilnya untuk tubuh kita dan bisa membuat kita punya tubuh lebih sehat. Seperti itu kurang lebih. That's what we call soal implication. Jadi sekali lagi saya tekankan bahwa soal implication itu berbeda dari soal inference karena dia tidak ada di dalam teks jawabannya secara tersurat. Tapi kita bisa menggunakan our logic, our intuition, nalar kita untuk berpikir mengenai jawaban yang tepat. Oh, ini kira-kira teksnya mau dibawa kemana? Seperti itu. That's question number 6. Sekarang saya scroll, kita pindah ke soal nomor 7. Ini dia. Oke, saya bacakan soalnya ya. Teman-teman siap untuk menjawab? Number 7. Human body is made up of countless millions of cells in paragraph 1. The underlined phrase means blah blah blah. Jadi ini underline phrase ini adalah made up. A, produced. B, managed. C, arranged. D, completed. And E, constructed. Kira-kira pilihan jawaban yang tepat yang mana untuk soal nomor 7? Apakah yang A, B, C, D, or E? Oke, sudah ada satu orang yang menjawab. Ada Kak Rianta menjawab C. Very good. Thank you, Kak Rianta. Kak Rianta memilih arrange. Ada lagi yang mau menjawab yang lain? Kita kasih waktu 1 menit untuk menjawab pertanyaannya. Silakan bagi yang memiliki jawaban yang lain boleh. Oke, ada Kak Yaya menjawab E, constructed, very good. Ada lagi yang ingin menjawab yang lain, punya jawaban yang lain?
Oh, ada Kak Tika menjawab E juga. Oke. Thank you very much for the answer. Ada lagi yang mau menjawab kira-kira? Oke. Kalau begitu kita langsung oke, ada Kak Salsa juga menjawab E. Oke, thank you very much. Kita langsung ke pembahasannya. Untuk soal nomor 7 ini, human body is made up of countless millions of cells. The underlying phrase means, jadi jawaban yang tepat adalah yang E, constructed. Jadi teman-teman yang menjawab E, ini ada Kak Wira juga ternyata menjawab E, semuanya adalah jawaban yang tepat. So, untuk soal nomor 7 ini, jenis pertanyaannya kita sebut dengan word meaning, atau dalam bahasa Indonesia kita sebutnya makna kata. Jadi ini soal yang menanyakan tentang makna kata. Saya sudah jelaskan di pertemuan sebelumnya mengenai cara untuk menjawab soal semacam ini. Actually there is no other way, tidak ada jalan lain untuk menjawab soal semacam ini selain memperbanyak perbendaharaan kata kita, karena basically untuk menjawab soal semacam ini membutuhkan skill kita untuk pembiasaan kita melihat jenis-jenis kata seperti ini dan maknanya apa dan penggunaannya bagaimana dalam kalimat. Kecuali ada hal-hal tertentu dari kata yang dirujuk itu yang mengindikasikan bahwa dia memiliki makna yang hampir serupa. Seperti pada pertemuan sebelumnya saya contohkan ada kata yang berawalan re, contohnya reproduce, retake, reuse, recycle, for example. Kata-kata yang berawalan seperti ini, yang berawalan re itu kan biasa bermakna lagi. Jadi kita tinggal mencari di opsi jawaban yang bermakna again, seperti itu. Biasanya ada beberapa pilihan kata seperti itu, tapi tidak rutin muncul dalam sebuah pertanyaan. Nah, pertanyaannya sekarang kalau pertanyaannya tidak ada kata yang dirujuk itu, tidak ada ciri-ciri yang seperti itu, bagaimana menjawabnya? Nah, ini cara menjawabnya ya tentunya kita membutuhkan kita punya skill untuk menjawab. So, untuk pertanyaan nomor 7, ini kata yang di garis bawah adalah made up. Actually ini a little bit privilege for teman-teman, adalah keuntungan untuk teman-teman karena kata yang dipilih kebetulan adalah kata yang mudah. Made itu adalah kata yang umum kita gunakan sehari-hari dalam percakapan. Made artinya membuat. Kemudian diberikan akhiran up. Sorry, bukan akhiran ya. Ini diberikan tambahan kata up. Ini ada preposisi up yang berarti up itu kan artinya naik. Jadi kalau ditambah made up, made artinya membuat, up artinya naik. Seperti itu. Jadi kurang lebih kita sudah punya gambaran sebenarnya. Kata apa yang akan muncul yang punya makna yang sama dengan made up. Made membuat, up naik, membuat naik. Nah, kira-kira apa yang membuat naik? Kata apa yang kira-kira yang punya makna membuat naik? Kalau kita lihat di opsi ada produce. Produce itu artinya memproduksi. Apakah ini punya similar meaning with membuat naik? Sepertinya kurang cocok ya. Ya, walaupun sebenarnya made up juga bisa masuk ke produce, tapi dalam konteks kalimat yang digunakan di sini, human body, ini kurang tepat. Kemudian yang B, manage. Manage itu artinya mengorganisir. Ini juga kurang tepat. Arrange itu menyusun. Ini juga sebenarnya ini yang salah satu yang paling mendekati dengan made up atau menyusun. Seperti itu. Tapi kita lihat perbandingannya sebentar dengan opsi E yang merupakan opsi yang betul. Kemudian yang D, completed, ini ya kurang tepat karena agak jauh ya perbedaannya dengan made up. Kemudian yang E, constructed. Nah, ini yang opsi yang betul. Construct artinya mengkonstruksi atau menyusun. Kurang lebih sama arti maknanya dengan C, arrange. Arrange menyusun, constructed juga menyusun. Nah, kira-kira mengapa opsi C, arrange ini tidak tepat, lebih tepat constructed dibanding yang C, arrange? Karena dalam konteks kalimatnya coba kita lihat, di konteks kalimat tersebut ada kata human body, di mana human body itu artinya tubuh manusia. Arrange, kita gunakan kata arrange yang bermakna menyusun, itu basically for something that is not
living. Living artinya hidup. Jadi kalau kita misalnya menyusun kalimat, itu kalimat kan tidak hidup. Arrange the sentence. Susunlah kalimat ini. Nah, kita gunakan kata arrange untuk makna menyusun karena dia bukan hal yang sifatnya living atau hidup. Tapi dalam hal ini konteks kalimatnya human body. Human body, our body, tubuh kita. Tubuh kita kan hidup. Seperti itu. Jadi kurang tepat rasanya kalau kita menggunakan arrange di dalamnya untuk makna kata menyusun. Lebih tepat kalau kita menggunakan kata constructed. Constructed juga maknanya menyusun, tapi lebih match dipasangkan dengan human body. So, basically kesimpulannya adalah perbedaannya cuma dalam konteks penggunaan katanya. So, that is something you have to notice. Itu adalah hal yang teman-teman harus notice juga, harus pertimbangkan juga bahwa memilih kata yang sama maknanya itu tidak semata-mata dilihat dari arti dari kata tersebut. Makna dan arti itu kan berbeda. Makna itu lebih deep, lebih dalam, karena dia menyangkut penggunaannya secara kontekstual. Nah, seperti dalam kalimat ini. Kalau arti, ya artinya yang tersirat. Seperti tadi yang saya katakan, arrange artinya susun, constructed juga artinya susun, sama. Itu arti dari katanya. Tapi berbicara tentang makna, ini lebih deep, lebih dalam lagi, karena dia berkaitan dengan konteks penggunaannya dalam kalimat. Seperti itu. That's for question number 7. Oke. Sekarang kita bisa pindah ke soal nomor 8. Nah, ini soal nomor 8 kita menggunakan text 3. Text 3 is for question number 8 until number 11. Oke, silakan kita fokus ke nomor 8 dulu. Saya bacakan kembali soalnya. What does the writer tell the news for? Jadi, what does the writer tell the news for? Jadi ini penulisnya menuliskan passage ini atau teks ini untuk apa? Opsinya yang A, for showing the migrant workers need protection. B, for telling about migrant workers movement. C, for presenting migrant workers with regulation. D, for reviewing the need of revising regulation for migrant workers. And E, for informing about what the government needs to do with the laws for migrant workers. Silahkan teman-teman dipilih jawaban yang kira-kira yang mana ini yang tepat. Silakan. Oh, ada Kak Arianto sudah menjawab rupanya. Kak Wira juga sudah menjawab, Kak Jenny sudah menjawab. Ada Kak siapa ini? Ada Kak Darnas sudah menjawab. Oh, semuanya menjawab E. Oke, thank you very much. Kak Anissa juga menjawab E, thank you. Kak Yaya menjawab A. Oh, oke, ini ada perbedaan. Good, very good. Ada yang menjawab A ternyata. For showing that migrant workers need protection. Oke, karena sudah banyak yang menjawab, kita langsung saja ke pembahasan ya. Kurang lebih ini ada 6 orang ya yang menjawab pertanyaan. Oke, boleh kita langsung ke pembahasan saja. So, for question number 8, what does the writer tell the news for? The best answer is E, for informing about what the government needs to do with laws for migrant workers. Itu jawaban yang tepat. Jadi, untuk soal nomor 8 ini, saya informasikan bahwa jenis soal ini merupakan soal yang menanyakan tentang purpose of the text. Jadi, tipe pertanyaannya adalah tipe pertanyaan purpose of the text. Jadi kalau teman-teman satu hari mendapatkan pertanyaan yang seperti ini, yang redaksinya, what does the writer tell the news for? Atau what is the text is aim for? Nah, itu juga sama kurang lebih. Ada kata aim. Aim artinya tujuan atau maksud. Atau misalnya pertanyaannya seperti ini. What is the purpose of the text? Ini lebih eksplisit lagi. Ini semuanya tipe-tipe pertanyaan yang menanyakan tentang purpose of the text. Atau tujuan daripada teks. Seperti itu. Nah, kalau berbicara tentang purpose atau tujuan dari teks, ini lagi-lagi membutuhkan kita punya kemampuan untuk mengingat jenis-jenis teks. Sama halnya dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Inggris kita juga mengenal banyak jenis teks.
Karena pada dasarnya yang kita jenis-jenis teks yang kita pelajari dalam bahasa Indonesia merupakan jenis-jenis teks yang kita pelajari juga dalam bahasa Inggris. Contohnya, teks naratif. Saya yakin teman-teman sudah familiar ya dengan teks seperti ini. Teks naratif, itu kan kita pelajari juga di bahasa Inggris sebenarnya. Teks deskriptif, teks report, kemudian ada teks recount, explanation, ada hortatory, yang teman-teman mungkin sudah pelajari di SMA juga, ada teks procedure, dan ada teks-teks yang lain lagi seperti ini, yang teman-teman lihat di display picture ini, di screen teman-teman semuanya. Yang untuk teks 3 ini adalah jenis teks news item. Kita sebutnya news item. News item itu artinya adalah teks berita, seperti itu, kurang lebih. Jadi, teks berita. Kalau yang tadi teks yang kedua, sorry, saya scroll dulu ya teman-teman. Nah, ini untuk teks yang kedua, yang human body is made up ini adalah teks explanation, karena dia menjelaskan tentang proses pencernaan. Kemudian untuk teks yang pertama, yang tadi teman-teman lihat, ini ada Picasso, ini teks deskriptif, karena dia mendeskripsikan particular person, atau orang secara khusus. Mendeskripsikan, memberikan gambaran tentang orang secara khusus. Nah, jadi setiap teks, kesimpulannya adalah setiap teks dalam bahasa Inggris itu dia punya maknanya, purpose-nya masing-masing, punya tujuannya masing-masing. Jadi untuk teks naratif, beda tujuannya dengan teks deskriptif. Beda juga tujuannya dengan teks explanation. Beda juga tujuannya dengan teks berita. Seperti itu. Jadi satu dan yang lain itu punya tujuan yang berbeda. Nah, khusus untuk teks berita, ya namanya berita tujuannya untuk menginformasikan tentunya. For informing. Jadi tidak ada, teks berita itu tidak memiliki tujuan yang lain sebenarnya, tidak memiliki tujuan yang lain dari teks tersebut kecuali dia memberikan informasi. Informasi tentang apa? Nah, informasinya ini ya tentang substansi daripada teks yang ada. Nah, contohnya seperti ini. Karena di teks ini yang teman-teman lihat di hadapan teman-teman ini, dia banyak membahas tentang migrant workers and so on. Berarti dia lebih fokus memberikan informasi tentang migrant workers seperti itu. Bisa lebih spesifik lagi seperti di opsi A ini, for informing about what the government needs to do with laws for migrant workers. Jadi katanya untuk memberikan informasi tentang about what government needs to do with laws. Apa yang harus pemerintah lakukan dengan hukum about migrant workers, tentang migrant workers atau pekerja migran seperti itu. Nah, itu lebih spesifik lagi. Tapi pada dasarnya kalau kita berbicara tentang teks berita, satu saja yang menjadi fokus dari teks berita yang merupakan tujuannya adalah untuk memberikan informasi. Begitu pula dengan teks naratif. Teks naratif kan tujuannya untuk to entertain the readers, untuk menghibur pembaca. So basically tujuan utamanya untuk memberikan hiburan kepada pembaca. Adapun kalau ada tujuan-tujuan lain daripada teks tersebut, itu adalah additional purpose. Jadi tujuan-tujuan yang tambahan, istilahnya seperti itu. Begitu pula dengan teks deskriptif yang tadi yang saya sudah jelaskan. Dia memberikan deskripsi atau to describe, memberikan gambaran tentang particular person, tentang orang secara spesifik. Nah, seperti yang tadi, yang teks Picasso itu yang di awal sekali, itu kan particular, masuk kategori particular person, karena dia orangnya spesifik. Kecuali kalau dia menggambarkan, misalnya dia menggambarkan tentang pelukis itu kan sifatnya lebih general. Jadi dia tidak spesifik. Tapi dalam hal ini dia menspesifikkan pelukisnya itu siapa. Nah, pelukisnya adalah Picasso. Jadi dia lebih spesifik seperti itu. Jadi itu yang perlu teman-teman ingat, bahwa antara satu dengan yang lain, antara satu teks dengan yang lain punya tujuan yang berbeda-beda. Nanti saya akan berikan berikan outline tentang purpose of the text. Masing-masing teks itu purpose-nya apa saja. Nanti saya minta bantuan Kak Mamat, nanti di-share di grup supaya teman-teman bisa jadikan pegangan, bisa dilihat, karena ya tipe pertanyaan seperti ini juga kurang lebih sering muncul pada saat tes nanti. Jadi teman-teman harus antisipasi juga. Hari ini sampai ini ada. Oke Kak. Oke Kak.
Selamat. Jadi kita selesaikan sampai jam 14.20, kita masih ada 10 menit. Sepertinya masih cukup untuk menyelesaikan sampai soal nomor berapa ya? 10 mungkin. Habis itu kita akan atau selesaikan. 11 Kak. Teks ini terakhir aja. Oke Kak. Oke, boleh Kak, boleh. Oke, sekarang kita lanjut ke pertanyaan nomor 9 karena ini kita dikejar waktu. Teman-teman, sudah boleh fokus kembali ke pertanyaan nomor 9. Saya bacakan ya. After reading the news, the reader most likely. Oh, ini sudah ada yang menjawab ternyata. Oke, very good. A, will go to the UN meeting on migrant workers. B, maybe aspire to be a migrant worker. C, find a migrant work to motivate him to work. Kemudian ada D, apply for any job opportunities available. Or E, support the government to revise laws on migrant workers. Oke, ini ada yang menjawab. Ada Kak Rianta menjawab E, ada Kak Yaya juga menjawab E. Oke, teman-teman yang lain juga mungkin bisa menjawab. Oke, silakan. Kira-kira yang mana ya? Jawaban yang tepat. Ada lagi yang mau menambahkan jawaban? Atau mungkin ada teman-teman yang memiliki jawaban yang berbeda? Bisa di-share mungkin jawabannya seperti apa? Oke. Nah, karena sudah ada tadi yang menjawab 2 dan semua jawabannya E, kita langsung saja mungkin ke pembahasan. So, question number 9, after reading the news, the reader most likely, ini merupakan jenis pertanyaan implication. Kembali ini pertanyaan implication. Mengapa ini pertanyaan implication? Karena jawabannya actually tidak di-stated secara implicitly dalam teks. Jadi tidak tersurat di dalam teks. Seperti tadi layaknya pertanyaan implication yang sebelumnya, jawabannya juga tidak tersurat. Seperti itu. Jadi, keuntungannya tapi untuk pertanyaan nomor 9 ini, sudah ada bayangan kita untuk menjawab soal nomor 9 berdasarkan jawaban yang tepat dari soal nomor 8. Artinya, kalau teman-teman menjawab soal nomor 8 dengan tepat, ada kemungkinan bahwa teman-teman akan menjawab soal nomor 9 dengan tepat pula. Karena kurang lebih soal nomor 9 ini adalah perpanjangan idea atau perpanjangan ide daripada soal nomor 8. Kalau di soal nomor 8 tadi untuk memberikan informasi tentang what the government needs to do with laws. Apa yang pemerintah akan lakukan dengan hukum. Nah, ini artinya pertanyaan nomor 9 ini juga akan akan kurang lebih akan membahas tentang hukum juga. Nah, seperti itu kurang lebih. Jadi, opsi yang paling tepat adalah yang E, support the government to revise laws on immigrant workers. Nah, mengapa ini bisa menjadi pertanyaan implication? Karena yang tadi saya sudah jelaskan yang pertama bahwa statementnya tidak tersurat. Kemudian yang kedua, kita bisa lihat bahwa keseluruhan dari teks ini dia berbicara tentang migrant workers dan hak-hak yang migrant workers dapatkan. Tapi tidak dijelaskan secara eksplisit apa dampaknya terhadap migrant worker itself. Jadi tugas kita adalah kita yang menyimpulkan kira-kira apakah laws yang diterapkan pemerintah saat ini sudah memberikan dampak yang baik untuk migrant workers itu. Dan apabila memang pada kenyataannya tidak sesuai dengan yang migrant workers harapkan, kira-kira apa yang bisa kita lakukan? Seperti itu. Jadi yang bisa kita lakukan ya, salah satunya adalah support the government to revise the laws. Kita harus dukung pemerintah untuk melakukan revisi terhadap laws atau hukum yang dibuat untuk migrant workers supaya benefit atau manfaat yang didapatkan oleh migrant workers ini bisa lebih besar. Seperti itu. Oke, itu untuk soal nomor 9. Sekarang kita pindah ke pertanyaan selanjutnya. Ini pertanyaan nomor 10. Teman-teman bisa lihat. The underlined word in paragraph 3 refers to blah blah blah. A, Human Rights Working Group. B, House of Representatives. C, Private Agencies. D, Migrants, Families. Or E, Migrant Workers. Oh, ternyata ada underline word ya di... Tunggu ya, saya scroll dulu. Ini underline word-nya di paragraf ketiga itu ada kata our. Coba dilihat teman-teman, ini di kalimat in our report submitted to the committee. Ini dia.
In our report submitted to the committee, we urge the committee to recommend that the government bla 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 seterusnya. Jadi kata yang digarisbawahi adalah in our. Saya kembalikan ke pertanyaannya. Ya, teman-teman sudah bisa menjawab? Apakah yang A, Human Rights Working Group, B, House of Representatives, C, Private Agencies, D, Migrant Families, or E, Migrant Workers? Oke, ada yang mau menjawab, teman-teman? Oke, Kak Rianta, very good. Menjawab A. Kak Lutfi juga menjawab A, very good. Ada lagi yang mau menjawab, teman-teman yang lain? Kak Agus menjawab A juga. Thank you very much. Ada lagi yang menjawab? Kak Ternas menjawab A juga. Thank you. Kak Rihadatul juga menjawab A. Kak Anissa juga menjawab A. Oke. So, I think it's enough untuk yang soal nomor 10. Semuanya menjawab A. So, the best answer for question number 10 is actually true. It is A, Human Rights Working Group. Nah, untuk soal yang seperti ini jenis soal yang kita sebut dengan reference ya, teman-teman. Jadi kalau teman-teman mendapatkan soal dengan redaksi kata-kata seperti ini, yang ada kata reverse-nya berarti itu bermakna reference. Artinya rujukan. Rujukan itu bisa rujukan kata, bisa rujukan kata ganti juga. Nah, seperti ini, yang ini rujukan kata ganti kebetulan. Jadi kalau kita lihat di sini, our yang merupakan kata yang underline, ini our merupakan kata ganti kepemilikan atau possessive pronoun dalam bahasa Inggris kita sebutnya. Possessive pronoun daripada daripada we atau kami. Jadi our, kalau kita mengatakan our report berarti laporan kami. Our ini bermakna kami. Dari kata we artinya kami secara subjektif, kemudian berubah menjadi us. Us juga bermakna kami tapi secara objektif, dan our juga bermakna kami tapi secara posesif atau kepemilikan. Jadi kalau kita katakan our report berarti laporan kami, berarti kami yang punya laporan. Seperti itu kurang lebih penjelasannya. Nah, kami ini merujuk kemana? Itu pertanyaannya. Ingat, saya sudah jelaskan di pertemuan sebelumnya bahwa untuk menjawab tipe pertanyaan seperti ini, reference, kita berfokus pada kita berfokus pada subjek maupun objek yang muncul sebelum daripada kata rujukan ini. Jadi jangan mencari setelah kata our ini, tapi temukan jawabannya sebelum kata our. Berarti kita akan menemukan jawabannya kalau tidak di paragraf pertama, ya pasti di paragraf kedua. Nah, di paragraf kedua itu yang menjadi main subject di situ adalah HRWG, Program Manager. Nah, itu kan kelihatan jelas di situ HRWG, di mana kepanjangan dari HRWG itu adalah Human Rights Working Group. So it is actually best represent opsi A, Human Rights Working Group. Seperti itu. Jadi yang kata our tadi itu merujuk pada Human Rights Working Group. Kalau mau evidence-nya lebih kuat, ya coba saja dicocokkan. Jadi our-nya diganti menjadi Human Rights Working Group. Nah, jadi bisa kalimatnya menjadi in Human Rights Working Group report submitted to the committee. Nah, itu kan berarti kurang lebih sudah tepat, sudah match 100% to the sentence. Jadi tidak ada lagi permasalahan yang kita dapatkan kalau kita ganti our-nya menjadi HRWG. Oke. Ini Kak Mamat mau dilanjut sampai nomor 11 karena ini sudah 15.20 saya lihat. Atau kita nomor lagi aja Kak, sampai terakhir. Nomor... Satu nomor lagi. Okay. Saya aja. Kita lanjut satu nomor aja ya. Kalau begitu kita selesaikan sampai nomor 11 untuk menutup teks 3 kita. Nah, ini pertanyaan terakhir. What is the main idea of the last paragraph? Okay.
Teman-teman sudah bisa menjawab. What is the main idea of the last paragraph? A. Multilateral convention is held in neutral country. B. UN's plan to talk with Indonesia on migrant workers protection. C. Countries to join the convention need to meet the set of requirements. D. The government takes steps to solve the problem of migrant workers. Or E. The UN committee will talk about Indonesia's progress on. Oke, sudah ada yang menjawab. Kak Rianta jawab B. Very good. Teman-teman yang lain mungkin ada jawaban yang berbeda. Untuk pertanyaan nomor 11, ada lagi yang mau menjawab? Silakan. Ada Kak Rianta yang menjawab B. Thank you very much. Ada lagi kira-kira yang mau menjawab? Oh, ada Kak Salsa juga menjawab E. Good. Thank you very much. Ada jawaban yang lain? Oke. Kalau begitu kita langsung bahas saja, teman-teman. Jadi untuk soal nomor 11 ini, dia tipe pertanyaannya adalah main idea, kembali, karena di situ jelas sekali. Tapi ini bukan topik. Jadi kalau pertanyaan tentang gambaran umum itu ada dua sebenarnya. Ada main idea dan ada topik. Perbedaannya adalah kalau main idea, biasanya dia lebih spesifik ke per paragraf. Sedangkan untuk topik, biasanya dia specifically going to teks. Jadi ada yang unitnya paragraf, ada yang unitnya keseluruhan teks. Tapi kalau untuk yang ini main idea berarti dia lebih cenderung ke paragraf, satu paragraf saja. Jadi bukan keseluruhan teks. Itu juga yang perlu teman-teman antisipasi ya, harus benar-benar di notice bahwa perhatikan pertanyaannya minta apa. Kalau dia meminta satu unit paragraf saja, ya satu unit paragraf itu saja yang dicarikan main idea-nya. Tapi kalau dia meminta teks secara keseluruhan, ya berarti keseluruhan isi teks yang harus ditelaah seperti itu. Nah, kebetulan ini karena dia cuma fokus ke last paragraph, berarti kita fokusnya ke last paragraph saja. Coba kita lihat last paragrafnya kira-kira apa. Jelas sekali kayaknya ya di last paragraph di situ dikatakan, ingat mencari main idea letaknya di mana? Kalau tidak di awal ya pasti letaknya di akhir. Nah, kebetulan ini sepertinya kalimatnya yang lebih umum itu yang ada di awal ini. The UN Committee will hold a dialogue for the first time with Indonesia on September 4 to 6 in Geneva, Switzerland. Regarding to government's progress in implementing the multilateral convention on migrant worker protection. Jadi katanya UN Committee ini, panitia dari PBB ini katanya will hold a dialogue, akan menyelenggarakan dialog for the first time with Indonesia. Nah, sedangkan di opsi jawaban yang paling relevan untuk pernyataan di awal kalimat tadi adalah yang mana kira-kira? Yang B. UN's plan to talk with Indonesia on migrant workers protection. Jadi karena dia mau menyelenggarakan dialog, ya berarti dia ingin berbicara. To talk. Talk itu similar dengan dialog. Karena kalau kita berdialog, ya berarti kita berbicara. Nah, itu sudah merepresentasi atau mewakilkan keseluruhan dari paragraf terakhir tadi. So, the best answer for this question is B. UN's plan to talk with Indonesia on migrant workers protection. Itu dia. So, hari ini kita sudah selesaikan beberapa pertanyaan untuk dibahas. Ada 11 pertanyaan. Kita menyelesaikan 3 teks. Unfortunately, we cannot come to the end of this package. Kita tidak bisa selesaikan sampai akhir paketnya, tapi tidak apa-apa. Di lain kesempatan, kalau kita masih ada kesempatan untuk berdiskusi kembali, untuk belajar bahasa Inggris sama-sama lagi, untuk persiapan UTBK, mungkin kita bisa selesaikan nomor 12 sampai nomor 16, kemudian kita akan lanjut ke pertanyaan-pertanyaan lainnya. But other than that, I will say thank you very much for your very nice attention. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini bisa bermanfaat, bisa ada hal-hal yang didapatkan dari pembelajaran kita untuk menjadi bekal pada saat nanti menyelesaikan
soal-soal UTBK. Dan saya harap, saya berdoa mudah-mudahan teman-teman bisa sukses nanti UTBK-nya, dan teman-teman juga bisa semangat untuk latihan-latihan soalnya. Semoga apa yang diinginkan bisa tercapai di kemudian hari. Okay, so once again, thank you very much for your kind attention. Terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah menjawab pertanyaan, bersedia meluangkan waktu untuk mendengarkan penjelasan saya. Saya akhiri dengan ucapan selamat menjalankan ibadah puasa untuk yang menjalankan. And thank you very much once again. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Ardan yang telah menyampaikan materi pada siang sampai sore hari ini, dan terima kasih buat yang sudah hadir mengikuti dari awal sampai akhir. Thank you Kak. My Ya. sister. Thank you Kak. Iya. Ya, buat yang joinnya telat atau yang tadi pertama join terus ada yang sempat kepotong, tenang aja, dari recordnya. Untuk recordnya nanti diupload ke YouTube di channel YouTube-nya Hore Digital. Cari aja namanya, channel YouTube-nya Muhammad Ihsanuddin dalam kode Hore Digital ya. Untuk yang tadi nanti ada yang di-share ya, Kak Ardan, yang jenis-jenis teks Iya, gitu insya Allah. Ya, insya Allah Kak. Mungkin saya besok. Buat dulu outline-nya. Oke. Ya. Mungkin nanti hari Senin udah bisa di-share ke grup ya gitu. Siap. Nanti buat yang belum join ke grup-grup Bidang Hore Digital bisa juga DM IG Hore Digital untuk minta link grupnya ya. Jangan lupa nanti sore kita ada live teaching biologi jam 15.45 WIB ya. Jangan sampai ketinggalan. Jangan lupa untuk follow IG Hore Digital dan subscribe channel YouTube-nya ya. Karena ada sore kakak tutup aja. Ya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat yang mau live bisa live ya.